demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Aninda Setia terang dalam gurita, membawa harapan. Di setiap jam yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti, bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami Aninda Setia bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Aninda Setia terang dalam gurita, membawa harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dedi Yudhistira AK. Yang kami hormati, naracitya kita hari ini, Inspektur Kabupaten Bangka, Bapak Darius Esos CGCAE. Yang kami hormati, naracitya praktisi anti fraud BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ari Rian Saputra SE. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung bersama kami, baik secara langsung maupun secara daring. Senang sekali saya Nur Hidayanti Safitri bisa memandu rangkaian kegiatan Aninda Cita hari ini, Kamis 29 Januari 2026, dari perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tema Fraud Risk Early Warning System, Survei Penilaian Integritas sebagai Landasan Penguatan IEPK. Untuk membangkitkan semangat kita, izinkan saya mengawali dengan pantun. Langit cerah terasa hangat, pagi indah membawa bahagia. Selamat datang hadirin yang terhormat. Selamat mengikuti Aninda Cita dengan penuh semangat. Hadirin yang kami hormati, Aninda Cita merupakan komunitas pembelajar akuntansi forensik dan investigasi. Komunitas ini menjadi wadah kolaborasi antara APIP, SPI, dan semua pihak dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan badan lainnya dalam upaya pencegahan korupsi. Aninda Cita bercita-cita menghadirkan strategi edukasi yang terintegrasi, sehingga dapat mendorong upaya perbaikan sistem dan penguatan budaya integritas. Nama Aninda Cita sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Aninda yang berarti kebajikan, dan Acitya yang berarti ilmu pengetahuan. Harapannya, Aninda Cita senantiasa menjadi ruang untuk menebarkan kebajikan melalui ilmu pengetahuan. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dedi Yudhistira. Kepada Bapak Dedi, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Inspektur Kabupaten Bangka Pak Darius serta seluruh peserta kegiatan Aninda Setia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Anindya Setia dengan tema Survei Penilaian Integritas sebagai landasan penguatan IEPK. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk membangun penguatan IEPK yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pencegahan korupsi bukan hanya tugas aparat pengawasan, tapi menjadi tanggung jawab seluruh unsur pemerintahan. Kami mengapresiasi kolaborasi dan komitmen Inspektorat Kabupaten Bangka, khususnya kepada Inspektur Bapak Darius dalam memperkuat sinergi pengawasan dan pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini kami berharap terbangun kesadaran bersama dan langkah nyata dalam memperkuat integritas serta kualitas tata kelola pemerintahan. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya kita sebagai penggerak perubahan dan penegakan integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dedi atas sambutannya yang begitu hangat dan inspiratif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi penyemangat kita dalam menjalani diskusi pada hari ini. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, mari kita masuki sesi utama kita. Diskusi Naracita. Untuk itu kami undang narasumber kita hari ini, Bapak Darius dan Bapak Ari Rian Saputra. Kepada Bapak Darius dan Bapak Ari, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Belum lama ini, sebenarnya kalau kita ketahui BPK itu kan merilis hasil survei penilaian integritas KPK tahun 2025. Dan hasil survei ini sebenarnya mengingatkan kembali pada kita bahwa salah satu tantangan integritas di pemerintah daerah itu adalah bagaimana sebenarnya sistem pencegahan itu bekerja. Hasil survei itu dan hasil surveinya itu kalau kita lihat itu menunjukkan masih adanya kerentanan sebenarnya dalam proses terutama dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya serta mekanisme pengendalian yang seharusnya mencegah kecurangan terjadi sejak awal. Nah, hal ini sebenarnya menjadi penting karena menjadi sinyal sejauh mana sih sebenarnya pengendalian kecurangan dan upaya pencegahan korupsi telah berjalan secara efektif di pemerintah daerah. Dan oleh sebab itu diskusi hari ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana pemerintah daerah, khususnya inspektorat, menyikapi hasil survei tersebut dan menggunakannya untuk memperkuat pengendalian kecurangan agar sistem pengendalian itu benar-benar bekerja secara efektif. Dan untuk membahas hal tersebut, hari ini kami telah mengundang salah satu inspektur yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Inspektur Kabupaten Bangka, Bapak Darius Esos CG CAE. Sebagai APIP, beliau ini berada sebenarnya pada posisi yang sangat strategis, jadi tidak hanya mampu melihat hasil survei, tapi juga mengawal bagaimana sebenarnya survei ini dimanfaatkan dan diterjemahkan ke dalam pengendalian dan praktek nyata di pemerintah daerah. Dan harapannya, pengalaman dan refleksi beliau dia dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya APIP, dalam memperkuat integritas dan efektivitas pencegahan kecurangan di daerah. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa Pak Darius. Selamat pagi, Pak Darius. Pagi, Mas Ari. Terima kasih. Luar biasa sebetulnya kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini sebuah forum yang saya pikir sesuai namanya, tempat kebajikan diawali dengan ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan di forum ini kita berbagi cerita, berbagi pemahaman mungkin, atau berbagi pengalaman yang akan nanti berharap ini membuat kita lebih baik semuanya lah. Kira-kira seperti itu. Saya merasa terhormat bisa hadir bersama Mas Ari dan teman-teman BPKP di perwakilan Bangka Belitung ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Darius, kayak gitu kan. Kami juga merasa terhormat nih Pak Darius bisa bergabung. Karena Pak Darius ini sudah malang melintang di dunia pengawasan ya, di inspektorat itu sudah jadi inspektur dari tahun berapa Pak? Saya dengar ini sudah lebih dari 1 dekade nih Pak ya menjadi inspektur Pak ya. Walaupun sempat istirahat sebentar di BPKD ya. Ya, di Dispenda. Dispenda, Bapenda, Bapenda ya Pak. Berapa tahun Pak waktu itu Pak kebetulan kalau jadi inspektor?
Inspektur hampir 10 tahun, 12 tahun hampir. 12 tahun ya, hampir ya. Oke, Ada celah total. 2 tahun Salah 2 tahun, istirahat. hampir Ya, 12 tahun sebenarnya menjadi ya, inspektur. Berarti ya. sudah sangat, berarti paling senior Pak ya kalau di sini. Kalau di Bubble Kalau masa jabatannya iya kelihatannya paling senior di ya Bangka sebenarnya. Belitung, betul. Jadi Bapak tadi kita sudah bicara mengenai kayak hasil survei SPI KPK Ya, gitu betul. kan. Bahwa bagaimana sebenarnya masih ditemukan beberapa permasalahan sebenarnya. Ibaratnya kalau gampangnya kita bicara infrastruktur kita punya, namun pada permasalahan pada penegakannya. Iya. Oke. Makanya tadi kalau dibilang salah satunya adalah bagaimana ada perdagangan pengaruh kayak gitu kan, bagaimana sebenarnya pengelolaan sumber daya itu yang bermasalah. Lalu bagaimana sebenarnya dinilai banyak yang menilai bahwa sebenarnya sistem pencegahannya itu tidak bekerja. Nah, kalau di Kabupaten Bangka sebenarnya, Darius, itu bagaimana kondisinya? Iya. Makasih Mas Ari. Sebetulnya cerita terkait dengan SPI, Survei Penilaian Integritas tahun 2025 kemarin, Kabupaten Bangka sebetulnya agak tidak terlalu enak dilihat lah. Oke. Ya kalau tidak bisa dikatakan menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang 2025 kemarin hasil survei kita jauh di bawah ekspektasi. Jadi agak lumayan kita harus membaca ini agar kedepannya kita lebih baik lagi. Ya, melihat dari angka itu, ya baru ini kita dipotret oleh para responden survei ini, Ya. angka kita 69 dan itu rentan dan merah lah, kira-kira seperti itu. Kalau angka ini kalau kita lihat, ini kalau saya lihat kan turun nih Pak. Ya, betul. Kita mengalami penurunan. Tapi maksudnya baru di tahun ini kita mengalami penurunan. Tahun kemarin nurun juga, tetapi tidak sedramatisir seperti ini. Tidak sedrastis ini ya. Ya, sedrastis ini. Berarti sebenarnya sudah 2 tahun mengalami penurunan. Penurunan kemarin, ya walaupun tidak signifikan, tetapi nilainya ya ada turun. Oke, artinya kemarin. sudah mengalami 2 tahun penurunan. Dan itu kalau kita lihat terakhir, memang bertepatan dengan sebenarnya ke absen ya, bisa dibilang absennya pimpinan daerah sebenarnya di Kabupaten Bangka. Seperti itu, Pak Darius. Kalau kondisinya betul, tetapi mungkin kita tidak terlalu harus menyangkutkan itu sebetulnya. Tetapi memang di 2 tahun terakhir ini di proses pemilihan pimpinan daerah kita memang terjadi apa namanya? Ya, jadi kita dipimpin oleh pejabat bupati 2 tahun terakhir ini. Tapi saya pikir tidak terlalu kita kaitkanlah ke situ. Tetap apapun itu ya pemerintah tetap berjalan dan pimpinan daerahnya ada, walaupun dijabat oleh pejabat bupati seperti itu. Tapi ini menjadi gambaran kita lah. Bahkan saya sempat dengar bahwa salah satu PJ di Kabupaten Bangka itu berasal dari KPK. Betul. Nah, dikaitkan dengan itu malah sebetulnya itu gimana tuh, Pak? Ya tidak terlalu linier antara penjabat bupati dengan hasil nilai kita. Cuman mungkin dipandang masyarakat karena beberapa keterbatasan yang dimiliki kewenangannya oleh pejabat bupati, ya mungkin dilihat oleh masyarakat ya memang ada beberapa keterbatasan. Itu mungkin kaitannya sebetulnya. Walaupun substansinya sebetulnya ya potret masyarakat terkait dengan upaya kita untuk penegakan integritas memang berkurang. Kira-kira seperti begitu ya sebenarnya. Jadi bisa dibilang memang ada permasalahan sebenarnya ketika kalau kita bicara. Jadi memang ya tapi kalau misalnya kita bicara nih Pak, kondisi dari balik lagi ke survei KPK, sebenarnya kalau yang paling krusial dinilai rendah oleh masyarakat itu sebenarnya dari posisi apa sih Pak sebenarnya kalau di Kabupaten Bangka? Ada 3 responden kan ini. Pertama internal yang meliputi kawan-kawan PNS atau pegawai di pemerintah daerah. Kemudian eksternal para penerima layanan eksternal. Yang terakhir expert yang diberikan kepada lembaga-lembaga di luar pemerintah daerah lah. Nah, dari 3 hal itu memang ada beberapa catatan yang saya pikir harus menjadi ya fokus kita, perhatian kita untuk kemudian kita sikapi dalam arti ini potret masyarakat loh. Ini potret pegawai kita melihat pemerintah daerah. Nah, salah satu yang saya pikir menjadi catatan di
di hasil penilaian itu adalah pertama pengelolaan SDM itu, dan yang kedua, nah ini yang agak ini karena terkait langsung dengan tugas kami sebetulnya selaku APIP di daerah, sosialisasi pemberantasan korupsi. Nah itu Oke. termasuk yang dilihat oleh masyarakat Ah, belum maksimal, kira-kira seperti itu. sosialisasi belum maksimal Ya, sebenarnya. Tapi sebenarnya apakah sosialisasi itu kita lakukan, Pak sebenarnya? eh, ya mungkin kesannya seperti membela diri sebetulnya, Iya, tetapi iya. kami menilai, saya sih sebetulnya karena sudah sekian lama terlibat di proses di APIP ini, 2025 sebetulnya kami lebih masif, lebih Lebih masif masif, lebih sebetulnya Mas. Iya, 2025 lebih masif lebih sebenarnya. masif. Kami bahkan sempat mengundang pejabat KPK untuk hadir di pemerintah daerah, Ya. memberikan pencerahan kepada kawan-kawan perangkat daerah, mulai dari kepala daerah, kemudian kepala perangkat daerah dan beberapa pegawai di level bawah untuk mengikuti itu. Termasuk kami turun ke spot-spot pelayanan publik. Nah, Pelayan di publik. forum-forum Ah, pelayanan publik yang langsung diterima oleh masyarakat, kami ya memberikan informasi lah kepada ya. masyarakat terkait jangan memberikan gratifikasi, kemudian jangan memberikan suap dan pungli, seandainya pun ada yang itu jangan dilayani seperti itu. Kami malah datang ke spot-spot pelayanan publik. Saya datang sendiri ke mana? Ke tempat pelayanan kependudukan, kemudian ke mall pelayanan publik, tim saya Oke. hadir memberikan semacam sosialisasi atau informasi lah terkait dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam pencegahan korupsi tadi. Menurut saya sih, Menurut tetapi kan saya, mungkin betul betul. potret masyarakat memang berbeda, atau potret Ya. kawan-kawan kepegawaian atau kawan-kawan pegawai di Kabupaten Bangka mungkin juga berbeda. Nah, atau kami lagi cari ini celahnya di mana Oh, itu celahnya sebetulnya. ya seperti apa ya? Ya mungkin audiennya belum belum seluruhnya Iya, kita betul. kita berikan sosialisasi, atau pegawai-pegawai di pemerintah daerah belum seluruhnya bisa kita lakukan sosialisasi. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian kami, dan ya ada beberapa langkah ke depan lah yang harus kami siasati terkait dengan penilaian-penilaian yang dilakukan dalam survei ini. Berarti sebenarnya jangan-jangan nih, sebenarnya kalau misalnya kita bicara seperti itu, jangan-jangan internal kita merasa gerah gitu kan. Ini kok yang diajarin, yang dikasih tahu cuma eksternal doang nih. Kami kok enggak kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Jangan-jangan seperti itu Pak Darius. Nah, tapi kalau Pak Darius tadi kan salah satunya adalah ada dua titik kritisnya ya kalau kita bicara, Ya. kalau untuk di hasil surveinya. Yang pertama memang tadi sosialisasi gratifikasi atau anti korupsinya yang Ya, ternyata ya. dipandang internal, malah memandang masih belum memadai, bahwa kayaknya nih jangan-jangan kebanyakan keluar nih gitu kan dibanding ke internal kita kayak gitu. Dan yang kedua adalah tadi mengenai sumber daya manusia. Itu kalau bisa terkait sumber daya manusia nih, bisa diceritakan sedikit nggak sih? Maksudnya ini kan artinya masyarakat internal kita memandang bahwa ada kelemahan dalam proses pengelolaan sumber daya manusia kita. Nah, kalau kita bicara ini kan apakah sebenarnya Inspektorat Kabupaten Bangka ini sudah melihat adanya potensi permasalahan ini sebelum adanya survei KPK ini, atau sebenarnya ini hasil survei KPK ini menjadi sesuatu yang baru menjadi kita, bahwa kayak tadi mungkin kita merasa bahwa kita sudah sangat masif melakukan sosialisasi, ternyata penilaiannya masih rentan gitu kan. Nah, otomatis apakah sebenarnya pengelolaan SDM ini juga sebenarnya inspektorat apakah memang menemukan pernah ada permasalahan terkait itu, atau pernah menemukan adanya kelemahan sehingga masih dipandang ada kelemahan sebenarnya di situ, Pak? Ya sih, sebetulnya ya tugas kita memang untuk melihat, memotret juga apa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, itu tugas kami di inspektorat. Ya, kemudian untuk memberikan masukan atau rekom ke Pak Bupati, pimpinan daerah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan lah, kira-kira seperti itu. Nah, pengalaman di 2025 kemarin dan beberapa tahun sebelumnya ya ada beberapa catatan kelemahan-kelemahan, termasuk salah satunya di proses pengelolaan SDM. Nah, kita menemukan beberapa catatan terkait dengan hal itu, masihlah ada.
Masih ada ya, Iya, Pak. masih ada. Ah. Artinya dari hasil sebenarnya itu hasil evaluasi atau hasil audit, artinya hasil penugasan dari Ya, teman-teman hasil inspektorat penugasan, atau hasil aduan audit, gitu Pak sistemnya sebetulnya kita menangkap dari isu. dari isu. Dari isu yang beredar di masyarakat, Oke. kita kristalisasi, kemudian kita ambil poinnya untuk kemudian kita cek sejauh mana itu kebenarannya melalui penugasan audit. Nah, di situ kemudian Oke. ketika ada indikasi kita dalami, beberapa terbukti dan beberapa kita serahkan ke ranah apa Hukum. namanya, ranah hukum. Oke. Ada kejadian Ada seperti itu, kejadian Mas memang Ari. seperti Iya, itu. betul. Tapi itu sudah kita tindak lanjuti artinya. Sudah. lanjut. Bahkan ya pelaku lah tanda kutip sudah dihukum, sudah dipidana dan saya tidak tahu sekarang apakah sudah ya. Tapi kejadiannya seperti itu. Berarti ketika kita masih menemukan adanya permasalahan gitu kan. Pak Darius, apakah sebenarnya kalau bicara artinya sebenarnya gini. Kita kan sebenarnya pengendalian itu sudah ada, Pak ya. Ya. Pengendalian sudah ada. Sudah ada aturan main sebenarnya. Bagaimana SOP-nya berjalan, bagaimana ketentuannya, bagaimana prasyaratnya, dan bagaimana misalnya. Kalau kita bicara mengenai pengendalian yang sudah ada, gitu kan. Tadi kan sudah jelas sudah ketemu ada permasalahan. Iya, betul. Nah, apakah sebenarnya teman-teman inspektorat menemukan pada saat waktu evaluasi, menemukan titik kritis atau kelemahan dari sistem yang sudah kita bangun itu di mana sehingga masih ada permasalahan-permasalahan tadi yang timbul gitu kan. Ibaratnya masih ada, artinya kan kita bicara proses bisnis. Ya. Tentu masih ada proses bisnis yang mengandung risiko kayak gitu sehingga masih terjadi kecurangan kayak gitu. Nah, apakah sebenarnya teman-teman di Kabupaten Bangka sudah menindaklanjuti hal tersebut? Sudah lakukan perbaikan belum sih, Pak? Ya, makasih Mas Ari. Ini saya pikir betul sekali. Salah satu kelemahan yang saya pandang sih sebetulnya dan termasuk saya pikir kelemahan saya dan kawan-kawan kami di inspektorat terkait dengan manajemen risiko ini. Nah, itu yang saya pikir ke depan kami harus intent untuk mengelola itu, kemudian kami fokus untuk bagaimana ini bisa kita terapkan atau kita implementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kita secara keseluruhan. Kami pikir beberapa kejadian yang terjadi di pemerintah daerah sebagaimana saya sampaikan tadi, salah satunya adalah karena itu, karena pemetaan, kemudian pengendalian dan beberapa hal terkait dengan manajemen risiko ini memang belum maksimal kita lakukan. Jadi saya berpikir lebih ke situ, termasuk yaitu tadi sistem yang kita buat atau sistem yang kita jalani di penyelenggaraan pemerintahan belum maksimal kita lakukan mitigasi terkait dengan risiko-risiko yang kemungkinan akan muncul. Kira-kira seperti itu. Artinya bagaimana sebenarnya kita memanage risiko kita seperti itu ya, Pak ya? Ya, akhirnya seperti itu saya pikir, harusnya seperti itu dan itu sebuah langkah preventif yang saya pikir harus mau tidak mau kita lakukan karena itulah cara satu-satunya yang mungkin bisa kita bikin agar penyelenggaraan pemerintahan kita menjadi terkendali dengan baik lah, kira-kira seperti itu. Karena kita sudah tahu risiko apa yang bakal muncul, kemudian kita bisa mengambil langkah atau mitigasi terkait dengan kemungkinan potensi risiko yang muncul tadi, sehingga pada akhirnya risiko ini bisa kita minimalisir dan tidak terjadi potensi kecurangan atau apalah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kan berarti arti kan sebenarnya bicaranya adalah pengendalian risikonya sebenarnya. Tadi, ya. Nah, tapi kita juga tadi sebenarnya sudah dibilang bahwa salah satunya kelemahan di SDM kita itu adalah bentuk dari menindaklanjuti isu seperti itu. Ya. Tadi Bapak bilang ya Bapak seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai menindaklanjutin isu, sebenarnya apakah di pemerintah Kabupaten Bangka itu kita punya gimana sih Pak untuk menindaklanjutin isu itu seperti apa sebenarnya kalau untuk di Kabupaten Bangka sebenarnya? Karena kan kita harus bisa membedakan mana sebenarnya mana yang sebenarnya asap ini karena ada apinya atau cuma karena memang sebenarnya ini ibaratnya hanya ya rumor belaka seperti itu. Bagaimana sebenarnya pemerintah Kabupaten Bangka memilah atau menindaklanjuti isu-isu tadi gitu? Karena kan
mungkin tidak semua isu harus ditindaklanjuti, atau justru kita seluruh isu kami tidak lanjuti gitu Pak, atau gimana kalau dia mau Ya, beberapa memang ya kita harus mendengar lah. Konsepnya kan kita harus mendengar apa yang terjadi di masyarakat. Oke. Nah, itu bisa jadi itu bentuknya isu, rumor atau apalah. Oke, Nah, baik. itu selalu menjadi perhatian kita, kawan-kawan di inspektorat, termasuk beberapa kawan-kawan perangkat daerah juga kita ingatkan, setiap ada cerita yang beredar di masyarakat agar disimak betul. Nah, kami sebagai aparat pengawas internal memang punya kewajiban untuk menindaklanjuti itu, tetapi itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Ari, ya tidak semuanya bisa kita lakukan pemeriksaan atau tindak lanjut lah terkait dengan isu tadi. Jadi dalam proses itu kami kawan-kawan biasanya mengambil informasi lebih detail terkait dengan isu yang beredar di masyarakat. Ya semacam kalau di BPK atau mungkin di BPKP ada semacam pendahuluan lah kira-kira. Nah itu kita saring dulu ceritanya, dan kalau memang ada potensi atau indikasi terkait dengan kelemahan atau penyimpangan atau apa tadi, nah baru kemudian kita dalami dengan penugasan seperti itu. Tetapi kawan-kawan memang di awal-awal kita untuk ingatkan, coba didalami atau diperhatikan betul adakah isu-isu yang memang kemungkinan memang terjadi betul di masyarakat kita atau di rakyat kita itu. Dan kemarin saya ambil contoh sajalah yang terjadi di kita yang saya sampaikan tadi, kasusnya adalah kasus penerbitan surat tanah oleh perangkat kita di wilayah seperti itu. Itu contohnya. Jadi ketika marak itu kemudian beberapa informasi juga diangkat oleh media massa. Nah, itu kemudian menjadi perhatian kita untuk kemudian kita lakukan audit dan pemeriksaan. Oke, itu contohnya yang saya sampaikan. Itu salah satu bentuk untuk bentuk kita untuk menanggapi isu gitu, seperti itu ya. Tapi artinya kalau misalnya bicara isu kan balik lagi, apakah sebenarnya masyarakat kayak tadi kan, ibaratnya tadi bilangnya adalah kita menanggapi bisa dibilang menanggapi isu yang muncul di media sosial. Namun sebenarnya apakah sebenarnya Kabupaten Bangka itu memiliki media? Ini jangan sampai naik ke medsos dulu, jangan sampai muncul anggapan no viral no justice gitu kan, gitu. Seperti olahraga. Jadi ibaratnya ada nggak sebenarnya mekanisme di Kabupaten Bangka yang sebenarnya kalau bisa tidak sampai naik ke media terlebih dahulu lalu ditindaklanjuti, atau ada kayak mekanisme aduan nggak sebenarnya? Ada sih, kalau itu saya pikir seluruh Indonesia ya seperti itu tetap, apalagi kita sudah diwanti-wanti betul oleh pertama KPK, kemudian Ombudsman juga, konsen terkait dengan penyelenggaraan atau kanal pengaduan itu, sehingga saya pikir seluruh kita lah sudah mempunyai saluran-saluran dalam rangka menerima aspirasi atau pengaduan dari masyarakat. Kami sendiri sesuai dengan yang diamanatkan oleh aturan telah ada span lapor, itu yang dikelola oleh Kementerian Pan-RB kalau tidak salah. Kemudian di setiap pelayanan publik yang kita berikan, di situ juga kanal-kanal pengaduannya kita ingatkan untuk dibuat, baik itu melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan segala macam, atau kanal pengaduan yang memang sudah kami siapkan di inspektorat. Jadi masyarakat silakan mau berkirim pesan, mau berkirim surat, atau datang langsung untuk menyampaikan pengaduan, insya Allah kita akan terima dengan bagus, dan saya pikir itu hampir seluruh Indonesia lah melakukan, atau seluruh pemerintah daerah menyelenggarakan itulah pasti. Kalau span lapor kan enak Pak, artinya tersistem sebenarnya. Iya, betul. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung bahwa ada media pelaporan yang dikelola sendiri oleh perangkat daerah yang memberikan pelayanan sebenarnya. Apakah inspektorat punya akses ke sana gitu Pak? Ya, jadi kami melakukan review Mas Ari terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Itu kami lakukan. Termasuk salah satunya adalah melihat sejauh mana efektivitas pengelolaan pengaduannya. Itu menjadi indikator kami dalam menilai sebuah pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah yang ada di kabupaten kita. Nah itu jadi, dan kami punya akses penuh lah untuk melihat itu, termasuk sejauh mana itu sudah diperbaiki, ditindaklanjuti, atau apalah kira-kira oleh penyelenggara pelayanan pemerintah daerah tadi. Tapi pernah nggak Pak pada saat melakukan proses review ini, inspektorat menemukan bahwa sebenarnya ada aduan yang dilaciin kayak gitu kan? Artinya ada aduan yang tidak ditindaklanjuti, ada aduan yang sebenarnya
oh ini seharusnya bisa dinaikkan mungkin ke inspektorat Iya, gitu. iya, iya, Ada iya, pernah iya. nggak menemukan hal seperti itu? Eh, Sementara belum Hmm, izin mungkin menyampaikan terkait dengan pengelolaan pelayanan publik ini. Kita kan beberapa tahun terakhir ini dinilai atau dilihat juga oleh ombudsman. oke. Ombudsman. Nah, di ombudsman itu kami pemerintah daerah terkait dengan pelayanan publik ini termasuk yang peringkat atas lah, artinya tidak terlalu jelek untuk pelayanan. Ya lumayan lah di rank atas lah kita untuk pelayanan publik. Jadi apa namanya, termasuk pengelolaan pengaduannya Hmm. hampir seluruhnya atau seluruhnya bahkan Oh ini Pak ya. sudah sudah di apa sudah ditindaklanjuti lah. Ya. Ya. Kalau di sini kita baca di sini nilai program pengenalan gratifikasi kita Oh ya, berada di nilai 91,9, 93. 93 ya, 93 ya. 9 kekecilan itu bisa Hmm. tolong Bang dapat diperjelas bisa Pak? Saya bisa baca nggak nih? Saya bisa baca rekomendasi perbaikannya apa nih? Nah, ini yang memberikan rekomendasi perbaikan ini siapa Pak sebenarnya? Ini KPK ini Pak. KPK yang memberikan. Jadi apa namanya, program pengendalian gratifikasi ini di-hire oleh KPK dan Oke. kemudian kita dilakukan pemantauan sejauh mana pengendalian gratifikasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, ada beberapa indikator yang dibikin oleh KPK yang kemudian kita diminta untuk melaksanakan itu. Dan insya Allah, alhamdulillah di 2025 kemarin kami dapat penilaian ya bagus lah terkait Oke. dengan pelaksanaan pengendalian gratifikasi ini. Oke, baik. Gitu. Itu Pak ya, artinya kan sebenarnya kita memang punya saluran pengaduan. Saluran pengaduan Ya, kita berjalan, sosialisasi kita berjalan, namun balik lagi kita masih melihat adanya persepsi masyarakat yang ya, rendah betul. terhadap pengelolaan sumber daya manusia sebenarnya di Kabupaten Bangka. Hmm. Artinya, apakah yang menjadi pertanyaan intinya adalah apakah tadi juga sudah dilakukan penugasan, sudah turun penugasan, sudah ditindaklanjuti hasilnya sudah keluar kayak gitu kan, sudah ada rekomendasinya, namun masih rendah. Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya masih ada kelemahan dalam proses tata kelola di pemerintah daerah sehingga ketika aduan sudah berjalan, hal-hal yang sudah kita lakukan namun masih dipandang rentan, apakah memang sebenarnya masih ada pengendalian kita yang sifatnya masih rendah atau mungkin dipandang masih bersifat reaktif gitu Pak? Atau gimana Pak? Sebenarnya ini kita berusaha untuk cari tahu nih karena memang sebenarnya menarik gitu kan ketika kita sudah lakukan tapi kok masih seperti ini kondisinya. Artinya kan memang ada yang janggal seharusnya. Nah, gitu gimana Pak? Ya. Sebetulnya sih saya pikir ini harapan masyarakat terbaik Ya. ya yang akan mereka harapkan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan terutama. Makanya kemudian saya berpikir ini sebuah apa namanya umpan balik yang memang harus kita tindak lanjuti karena ini mengungkapkan keinginan masyarakat, harapan masyarakat. Ya mungkin yang kita buat menurut kita sudah bagus, tetapi saya pikir kelemahan tetap ada dan itu yang menjadi perhatian masyarakat. Kayak yang tadi saya sampaikan. Yang kita temukan adalah di pengurusan surat tanah masih ada aroma-aroma pungutannya di situ. Oke, Nah, ini baik. kan hajat hidup masyarakat yang di level memang masyarakat kita yang di itulah. Nah, itu. Jadi Iya, ketika iya. itu terjadi Ah, dan ini kemudian viral dan kemudian kita lihat dan terbukti. Nah, ini kan jadi ya itu tadilah. Jadi bisa jadi itu menjadi bagian bahwa ada penyelenggara pemerintahan kita tetapi masih belum baik. Buktinya itu. Nah, buktinya itu. kira-kira Oke, seperti itu. kira-kira Jadi seperti itu. Artinya masih ada. Jadi apapun itu, Mas Ari, saya berpikir apa yang dipotret oleh masyarakat itu menjadi wajib untuk kita untuk
ya kita perhatikan dan kemudian kita tindak lanjuti untuk proses Oke. perbaikan kita ke depan lah, saya pikir itu. Oke, artinya perbaikan sudah kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara perbaikan sudah kita lakukan, sebenarnya ada perbedaan nggak Pak artinya? Artinya kan posisi tadi kita sudah banyak ada beberapa permasalahan yang sudah terjadi. Artinya kita sudah turun melakukan perbaikan, sudah melakukan pemeriksaan, sudah ada rekomendasi yang diberikan. Iya, betul. Rekomendasi sudah dilakukan berarti ya, Pak ya? Sudah. Jadi sudah dilakukan. Nah, ketika rekomendasi itu sudah selesai kita laksanakan, apa ada perubahan nggak Pak sebenarnya? Baik itu berkurangnya jumlah aduan gitu misalnya, apakah ada apresiasi atau seperti apa Pak? Ada maksudnya ada bentuk nyata ada perubahan nyata nggak sih sebenarnya yang mungkin dirasakan oleh Kabupaten Bangka lah sebenarnya ketika rekomendasi-rekomendasi itu dilakukan? Ya pasti kita mengarah ke lebih baik tadi. Kayak contoh yang tadi lah saya ambil terkait dengan pengurusan surat tanah tadi. Itu. Nah setelah mendalami ceritanya dan kemudian memang ternyata terjadi kelemahan di proses itu, ya kami di pemerintah daerah saya pikir tidak hanya kami di inspektorat tetapi pengambil kebijakan juga di inspektorat care jadinya dengan masalah itu. Nah, makanya kemudian kita berupaya untuk mengubah sistem atau membaca sistem mana yang salah sebetulnya. Nah, dari dasar itu kita lakukan introspeksi dan untuk kita lakukan perbaikan ke depan. Saya pikir itu, dan insya Allah mudah-mudahan belajar dari pengalaman yang terjadi, kawan-kawan penyelenggara pemerintahan di level pengurusan surat tanah, di beberapa hal yang itu tadi sudah mulai inilah ditambah memang ya sistemnya kita ubah, Sistemnya dirubah. Ya, Oke, artinya ada mitigasi terkait dengan risiko yang terjadi tadi lah. Tapi balik lagi kita ke bagaimana sih sebenarnya seberapa baik kita mengelola risikonya. Persis ya? seperti Persis itu. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa kan memang tujuannya kita pengendalian kan kalau bisa sebelum muncul sudah kita cegah seperti itu. Harusnya itu. Iya, Seperti itu. Tapi kalau bicara kita balik lagi ke manajemen risiko Pak sebenarnya. Seberapa aware sebenarnya perangkat daerah di Kabupaten Bangka itu mengenai pengelolaan risiko gitu. Kalau kita bicara pengelolaan risiko tadi. Ini yang jadi ya saya pikir PR kami lah. Oke. PR kami Mas. Jadi mungkin kami di Kabupaten Bangka memang belum terlalu care lah terkait dengan cerita risiko ini. Apalagi pengendaliannya. Nah, jadi itu mungkin salah satu penyebab angka kita seperti yang disampaikan oleh masyarakat 69, sekian tadi memang ya kelemahan kita di situ. Nah, ini salah satu yang menjadi catatan kita bahwa kawan-kawan perangkat daerah memang belum terlalu perhatian terkait dengan pengelolaan dan manajemen risiko ini. Itu hanya baru sebatas izin ya menurut pandangan saya baru hanya sebatas pemenuhan dokumen, baru administrasi dalam rangka ya beberapa penilaian atau apalah sebutnya seperti itu. Walaupun ya kita sudah bergerak ke arah yang lebih baik lah. Jadi terakhir juga kami dinilai oleh kawan-kawan BPKP kemarin barusan keluar kalau tidak salah terkait dengan penilaian SPIP dan MR kemudian IEPK. Nah itu kita turun dari level 3 kemudian jadi 2 walaupun duanya ya 2 di level atas lah tetapi terjadi penurunan. Artinya ada penurunan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara gini Pak, artinya sebenarnya kan nilai tidak serta-merta berubah ya sebenarnya. Tapi apa sih Pak yang sebenarnya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bangka itu untuk bisa dibilang mengelola risiko dan mengelola kecurangan dengan baik gitu. Maksudnya apa yang kira-kira menjadi kendala di kita gitu. Artinya kan kita sadar bahwa kita punya infrastrukturnya. Kita sudah punya pengendaliannya. Kita sudah punya ibaratnya di level inspektoratnya sudah ada. Nah, apa sih Pak yang kira-kira sangat sejauh ini ya kalau yang Bapak lihat gitu kan yang sangat berpengaruh ke
keberhasilan kita dalam mengelola risiko maupun kecurangan? Eh, saya pikir kata kuncinya pemahaman. Pemahaman. Ya, pemahaman. Baik itu pemahaman terkait dengan pentingnya manajemen risiko maupun pemahaman terkait dengan bagaimana sih manajemen risiko itu, apa yang harus kita lakukan dalam proses manajemen risiko itu. Itu yang saya pikir menjadi kelemahan umum di kami pemerintah Kabupaten Bangka. Ini kan harus dilakukan oleh para pegawai kita kan. Baik. Nah, para pegawai kita pemahamannya tadi yang memang belum maksimal, saya pikir belum optimal. Pertama terkait dengan pentingnya manajemen risiko. Nah, itu Ya. kawan-kawan mungkin belum terlalu ngeh bahwa penting loh manajemen risiko ini harus kita lakukan dalam rangka meminimalisir potensi-potensi terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan tadi, kelemahan-kelemahan tadi. Kemudian pemahaman terkait apa yang harus kami lakukan dalam proses manajemen risiko ini. Nah, itu yang jadi kata kuncinya pemahaman, tetapi dua hal yang ini tadi. Pertama, pemahaman terkait dengan penting betul Pentingnya risiko. pentingnya Pentingnya manajemen mengelola risiko. risiko. Yang kedua, apa yang harus kami lakukan Apa yang dalam harus kami proses lakukan? ini tadi. Nah, kami memposisikan diri inspektorat. Ya, saya berterima kasih dengan kawan-kawan BPKP, didampingi betul, diajak betul untuk mengajak kawan-kawan perangkat daerah agar pertama itu tadi bagaimana memahami pentingnya manajemen risiko, pengendalian dan pengelolaan risiko, dan kedua bagaimana kami harus lakukan untuk melaksanakan pengendalian risiko ini. Itu kami memposisikan diri sebagai, saya sebut mereka sebagai kawan berjalan, teman ngobrol bagi perangkat daerah, dan kami gurunya BPKP. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi kita menempatkan posisi bahwa memang kita setara sebenarnya dengan bahwa Ya, kita adalah rekan, kayak gitu kan, betul. bahwa kita bukanlah entitas yang harus ditakuti, Pak ya, kayak gitu kan, bukan kita ingin mengganggu kinerja teman-teman, tapi kita membantu sebenarnya. Betul. Okay. Ya, untuk mereka juga lah, untuk kita semua lah. Untuk kita semua lah ya, sebenarnya kayak gitu. Ya. Nah, itu Pak. Tapi kalau kita bicara bahwa, tapi kalau misalnya saya boleh tahu nggak nih, kalau misalnya tadi kan artinya Bapak sudah punya rencana Pak ya sebenarnya ke depan. Artinya apa yang akan dilakukan gitu kan sebenarnya. Kita sudah tahu bahwa apa sih kelemahan-kelemahan kita tadi. Ya. Kita sudah bicara dari sisi mana kelemahan-kelemahan kita tadi. Tapi kalau misalnya ke depan, apa Pak yang mungkin perlu dilakukan yang akan dilakukan sebenarnya oleh Kabupaten Bangka gitu kan. Karena tadi kan bisa dibilang salah satunya BPKP dalam mitra kayak gitu kan. Gitu. Terus itu seperti apa Pak? Yang mungkin bisa sharing sedikit gitu apa yang nanti rencananya akan dilakukan nih kayak gitu kan. Terutama karena sebenarnya tadi kita menyikapi banyak hal selain survei SPI juga hasil SPI, kita juga menyikapi bagaimana skor SPIP gitu kan, betul, yang lain-lainnya gitu. Karena kan sebenarnya dua hal ini kan sesuatu yang berkaitan Pak ya. Iya. Nah, sama-sama kita bicaranya adalah bagaimana lingkungan pengendalian di Kabupaten Bangka. Betul. Itu rencananya ke depan gimana Pak? Ya betul Mas Ari. Jadi dua hal ini memang yang harus menjadi perhatian kita, vital. Pertama terkait dengan itu potret masyarakat atau potret orang di luar kita lah. Bagaimana atau apa yang sudah kita lakukan ini kan digambarkan oleh masyarakat, oleh para responden ini dalam bentuk angka-angka penilaian tadi. Nah itu jadi saya pikir menjadi penting, vital untuk kita tetap perhatikan itu di titik mana menjadi kelemahan menurut versi para responden atau masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan apa tadi yang kedua tadi? Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kan kita sudah ada nih yang akan dilakukan ke depan lah. Oh iya. Nah kedua terkait dengan resiko tadi karena kita bercerita dengan resiko ini kan adalah bagaimana kita merencanakan untuk kemudian nanti tidak terjadi kelemahan-kelemahan itu kan substansinya sebetulnya. Nah jadi dua hal ini memang saling kait-mengkait. Satu potret real yang ada di masyarakat, satu kita apa yang akan kita lakukan dalam rangka agar tidak terjadi
kelemahan-kelemahan atau penyimpangan-penyimpangan tadi melalui pengendalian risiko, manajemen risiko dan segala macamnya. Jadi itu yang menjadi fokus kami ke depan, berkaca dari dua hal itulah. Nah, terkait dengan survei SPI yang sudah dilakukan oleh KPK, ya kami akan fokus pada beberapa titik kelemahan yang angka-angka yang lemah yang menurut masyarakat memang kami jauh dari yang mereka harapkan. Itu yang akan kami lakukan. Contoh terkait dengan sosialisasi korupsi sebagaimana saya sampaikan tadi. Bisa jadi mungkin kami tidak menyasar seluruh pegawai sehingga beberapa yang dimintai pendapat terkait bagaimana sosialisasi anti korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami belum pernah karena memang real mereka belum pernah menerima itu sebagai peserta sosialisasi. Nah, berdasarkan itu mungkin kami akan saya sudah rancang dengan teman-teman di inspektorat untuk coba dijadwalkan. Satu saat mungkin kita perlu sowan atau numpang ngopi di OPD ya seperti kita inilah. Nah, kita bercerita terkait dengan anti korupsi dan seputarannya. Nah, kita bisa kumpulkan kawan-kawan di perangkat daerah, kita datang, mungkin kita bisa silaturahmi sambil bercerita terkait dengan anti korupsi. Atau saya bilang kita kan ada apel pagi ini di OPD itu. Nah, coba jadwalkan mungkin nanti pimpinan daerah atau inspektur datang mengambil apel pagi di perangkat daerah yang memberi arahan-arahan seperti itu. Itu yang mungkin terfikir terkait dengan karena itu tadi secara umum kita menyelenggarakan BIMTEK anti korupsi, kemudian terakhir kemarin saya malah untuk kawan-kawan CPNS yang baru sekitar 100 lebih orang di Kabupaten Bangka, saya berikan pemahaman terkait dengan gratifikasi dan pungli itu sehingga mereka mungkin bisa menanamkan dalam diri mereka untuk tidak melakukan dua hal itu. Nah, itu yang kami lakukan, tetapi itu kan tidak menyasar pada seluruh perangkat daerah atau pegawai yang ada di pemerintah daerah. Jadi salah satu solusinya nanti sudah kita datang ke perangkat daerah, nanti kemudian kita ngobrol lah terkait dengan ya anti korupsi. Mudah-mudahan seperti ini bisa sambil ngopi kan, lebih santai dan mungkin kawan-kawan merasa tidak digurui atau apalah. Sehingga kalau itu. memang perlu bantuan Pak, kita sedia alatnya. Nah, jadi Siap. kita mungkin BPKP bisa sebagai IO gitu kan. Teman-teman juga sudah. Iya, siap. Tapi artinya, tapi kalau tadi Pak, artinya kalau memang sudah ada rencana seperti itu, kira-kira tapi kalau misalnya kita sudah punya rencana nih, oke, apa Pak yang kita butuhkan untuk melaksanakan rencana ini? Apa yang sudah mungkin paling Bapak butuhkan untuk melaksanakan? Tadi kan sudah ada ide-idenya gitu kan. Apa yang Bapak butuhkan dan yang mungkin yang paling bukan menghalangi ya, menjadi kendala untuk melaksanakan itu apa? Sebetulnya yang paling dibutuhkan itu komitmen, Mas. Oke. Iya, komitmen. Sepanjang komitmen itu ada. Komitmen siapa nih, Pak? Komitmen kita semua. Komitmen okay. kita semua. Pertama pimpinan daerah, kemudian yang kedua seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, mulai dari level bawah sampai ke level kepala perangkat daerah. Saya pikir komitmen itu. Nah, ketika komitmen itu ada, tidak ada hal yang tidak mungkin. Ya, termasuk mungkin Mas Ari mau tanya anggarannya gimana Pak? Kan seperti itu kira-kira kan. Jadi ya di tengah kondisi ini memang itu salah satu permasalahan, tetapi kita yakin dengan komitmen kita bisa lakukan lah. Ya, kalaupun tidak bisa acaranya mewah, sederhana. Yang penting pesan tersampaikan kalau acara yang itu tadi. Kemudian kalau yang terkait dengan beberapa kelemahan yang terjadi di masyarakat kita, ya kita tidak perlu terlalu banyak kebutuhan itulah. Yang penting ada komitmen untuk kita sama-sama ingin lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Oke. Otomatis yang bicaranya tadi adalah komitmen berarti Bapak Ibu ya. Oke. Berarti kita kunci bahwa sebenarnya apapun itu yang akan kita laksanakan, gitu kan, kuncinya adalah di komitmen. Betul. Gitu. Bapak Ibu, baik, itu mungkin yang menjadi penutup kayak gitu kan dari sesi pertama kita kali ini, bahwa sebenarnya kita bicaranya adalah bagaimana sebenarnya adanya komitmen akan dilakukan perubahan. Bagaimana sebenarnya komitmen tidak hanya
Tidak hanya dimiliki oleh pimpinan petinggi, tapi juga sampai ke jajaran terpaling bawah. Ya, betul, bahwa kita betul. semua komit bahwa kita akan melakukan perubahan untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat integritas. Karena kalau boleh kita tahu, kalau misalnya kadang balik lagi, integritas kan menjadi kunci, Pak ya. Betul, betul, Ibaratnya kita mau punya infrastruktur sebagus apapun, betul. ketika tidak ada integritas, maka sistem tidak berjalan, berarti, Pak ya. Betul. Betul, Mas. Betul. Jadi saya sering sampaikan dengan kawan-kawan perangkat daerah, terutama kawan-kawan di perangkat desa juga, kalau kalian salah, kalau kita salah, mungkin karena tidak paham, tidak mengerti, kita perbaiki. Ya. Tetapi kalau kalian memang niatnya maling, Jadi maling, saya antar ke APH. Pak, kita antar, Pak ya. Iya, seperti itu. Jadi ya itulah komitmen intinya. Komitmen, Pak ya. Oke, Komitmen. nganternya ini ada biaya nggak, Pak? Ya dalam bentuk itu tadi kita audit, nah, kita itu. Artinya mari kita jauhkan niat kita dari hal-hal yang tidak bagus tadi lah, sehingga kita terhindar dari dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Saya pikir itu, dan itu judulnya komitmen. Oke, komitmen. Jadi bilang kalau BPKP suka bilang komitmen menjadi kunci kayak gitu kan. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan istirahat sejenak sambil menyaksikan video persembahan dari rekan-rekan perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
begitulah teman-teman, sajian dari rekan-rekan perwakilan Provinsi Kepulauan PPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kayak gitu kan. Ya memang teman-teman yang sangat multi talenta ya kayak gitu, bahwa selain juga bekerja sebagai auditor dan tata usaha, juga bisa berprofesi sebagai penari gitu masih. Jadi kerjanya masih bisa disambili dengan hobi kayak gitu kan. Jadi semoga itu menjadi salah satu bukti bahwa ada work life balance ya di lembaga ini kayak gitu. Jadi kita akan masuk, tadi kita sudah sudah diskusi dengan Pak Dario sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kalau di pemerintah Kabupaten Bangka menyikapi hasil survei SPKPK. Jadi kan ada beberapa yang sudah direncanakan untuk dilakukan, beberapa kelemahan yang juga sebenarnya sudah diidentifikasi dan rencananya akan dilakukan perbaikan seperti itu. Nah, kita akan memulai untuk sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui fitur, kalau yang bagi bergabung di Zoom silakan menggunakan fitur raise hand apabila ingin berdiskusi langsung, atau bisa kita lihat pertanyaan di kolom chat. Apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat? Ini sama seperti dosen saya Pak, kalau zaman dulu tuh Pak Richard namanya. Pak Richard itu kalau kalau kita di ruang kelas belajar tidak ada yang bertanya gitu kan, nanti dia akan bilang begini, ini kalau tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya, dia bilang. Kalau mahasiswa saya nggak bisa jawab, saya kasih nilai D gitu kan. Jadi suka nggak suka. Jadi kalau misalnya beliau sudah selesai nih, sudah selesai, Pak, materi sudah selesai, langsung kita semua, Pak kami mau nanya kayak gitu kan. Karena kita khawatir kalau nggak nanya nilai D kayak gitu kan. Tapi kalau di inspektor ada nggak Pak yang seperti itu? Tentunya tapi kalau membuka semacam kayak corner bertanya nggak kayak gitu kan, misalnya bisa datang lalu kayak ada ruang konsultasinya nggak kalau di Kabupaten Bangka gitu Pak? Konsultasi keluar maksudnya. Ada orang-orang yang perlu bertanya. Orang ya betul ya, Pak, wajib itu Pak. Wajib Jadi ya salah gitu. satu peran inspektorat sekarang ada kan consulting gitu ya. Nah itu jadi itu wajib menjadi tugas yang harus kita lakukan, termasuk di PKPT kita juga kita cantumkan itu. Dan alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak beberapa tahun terakhir, sudah cukup lama sih, saya memposisikan diri sebagai teman ngobrol lah kawan-kawan. Jadi mitra berarti. Ya, kami mungkin, saya sampaikan dengan kawan rekan-rekan OPD, kami mungkin tidak terlalu bisa untuk datang atau sowan ke kawan-kawan di perangkat daerah. Nah, pilihannya adalah kawan-kawan yang datang ke kita. Nah, monggo lah, ada permasalahan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan pengelolaan keuangan, dan alhamdulillah ketika forum itu kita buka, kawan-kawan perangkat desa, terutama beberapa OPD, baik mereka datang maupun bersurat, mereka menanyakan hal-hal yang menurut mereka mungkin perlu pendapat lah dari auditor atau kawan-kawan di pejabat fungsional di inspektorat, kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin berkaitan dengan pertanyaannya, ada yang japri saya Pak, jadi sepertinya malu-malu loh ya japri saya nih bertanya nih. Balik lagi tadi kan, bagaimana sebenarnya pertanyaannya adalah, tolong ditanya, Bang, tolong tanyakan, bagaimana inspektorat itu menjaga kualitas pengawasan, menjaga kualitas penugasan yang dilakukan agar benar-benar bermanfaat pada perbaikan tata kelola di saat adanya pandangan bahwa misalnya terkadang pengawasan ini kan dipandang tadi sebagai penghambat program. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya kalau dari teman-teman di Kabupaten Bangka menjaga penugasan tetap berkualitas dan penugasan tetap hasilnya berkualitas di satu sisi. Kita ada salah satu pandangan seperti itu. Saya pikir itu pertanyaan Mas Ari, bukan titipan kayaknya. Titipan ini kebetulan titipan ya. hanya ngetes saja ini. Tetapi memang ada juga sih di kita juga, malah kadang-kadang ada semacam keraguan apakah yang kita lakukan menjadi memang bahan perbaikan. Karena posisi kita sebagai aparat pengawas internal yang ya tanda kutip, mohon maaf ya, kata orang jeruk makan jeruk, kita ngawasi sendiri, yang kita awasi adalah orang-orang kita sendiri gitu. Jadi mungkin apakah yang kita lakukan efektif dalam proses penegakan ketentuan atau
minimalisir penyalahgunaan atau kelemahan-kelemahan yang ada. Tetapi saya yakinkan bahwa eh, keberadaan inspektorat ada dalam rangka bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah itu menjadi lebih baik ke depan. Salah satunya, saya sering sampaikan dengan kawan-kawan di inspektorat, teman-teman di kantor, bahwa walaupun sedikit, tetapi yang kita lakukan tetap memberikan sumbangsih bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Jadi pertama, kawan-kawan tetap harus pegang komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Potret apa yang kawan-kawan lihat untuk kemudian kita analisa sejauh mana potret yang dibuat oleh kawan-kawan fungsional auditor dan P2 di kantor benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu kemudian kita laporkan dengan pimpinan untuk kita sampaikan beberapa rekom perbaikan kalau memang itu dianggap ada yang kurang atau yang keliru seperti itu. Itu yang kita lakukan. Nah, kemudian terkait dengan kawan-kawan di luar kita, di perangkat daerah yang lain, saya berulang kali menyampaikan itu tadi. Kami bukan orang yang akan selalu nyari salah kawan-kawan, bukan itu. Tetapi kami menjaga kawan-kawan agar tidak berbuat salah. Itu yang lebih dominan, yang lebih esensi saya pikir yang harus dipahami oleh kawan-kawan perangkat daerah yang lain. Nah, tanda kutip manfaatkan kami. Itu manfaatkan kami inspektorat untuk membantu teman-teman dalam konteks agar mereka tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Kira-kira seperti itu sehingga ya itu tadi saya tidak tahulah tetapi saya memposisikan diri sebagai teman kawan-kawan untuk yang mengingatkan kalau mereka salah jalan, kemudian saling diskusi kalau mereka ada hal-hal yang mungkin keraguan di hati mereka atau takut melakukan langkah, kita diskusi. Seperti itu kira-kira Mas Ari. Artinya balik lagi kata kuncinya adalah komunikasi berarti ya, Pak ya. Betul, itu yang utama. Bagaimana kita mengomunikasikan kepada rekan-rekan kita di pemerintah daerah bahwa kami adalah rekan kalian. Betul. Nah, silakan kalau mau ada apa-apa bertanya. Kalau ragu berjalan, ayo kita jalan bersama. Saya intin seperti itu ya, Pak, kurang lebih ya. Gitu. Ya. Berarti ya, tapi kalau misalnya sudah seperti itu, ada perubahan nggak tuh sebenarnya? Jangan-jangan ada yang kayak, nggak bohong dia nih. Maksudnya ada nggak sih Pak perubahan sebenarnya pada saat kita pengawasan pada teman-teman turun penugasan kayak gitu. Ada nggak perubahan penerimaan sebenarnya oleh teman-teman di OPD sebenarnya kalau misalnya sudah seperti itu? Saya pikir mereka, saya tidak tahu, tapi saya pernah ada kendala nggak ya, kayak ditolak di gitu, belakang gitu. ini malah mereka berharap betul dengan kehadiran kita. Itu yang saya suka di kawan-kawan di Kabupaten Bangka. Jadi ketika ada hal-hal yang mereka ragu, mereka segera, betul. Jadi segera datang ke inspektorat, segera bersurat. Malah kawan-kawan desa itu, kawan-kawan desa sih yang memang sering ke kita, sedikit-sedikit tanya inspektorat. Nah itu jangan, mereka khawatir tadi. Jadi khawatir itu, jadi ayo tanya ke inspektorat, ayo kita ke inspektorat. Jadi itu yang saya agak senang di akhir-akhir ini. Artinya lembaga kita memang ya tanda kutip tadi lah dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Dimanfaatkan artinya menjadi tempat bertanya berarti yang salah satunya itu ya. Oke, alhamdulillah berarti Pak ya. Jadi memang balik lagi ketika kita sudah punya komitmen komunikasi jadi lebih enak seperti itu ya. Dan segala hal itu Mas Ari, yang mereka ya mungkin tanyakanlah ke kita segala hal, mulai dari kegiatan-kegiatan yang ada di perangkat daerah mereka sampai hal-hal yang saya nemui beberapa hal yang pribadi juga malah ke inspektorat saya pikir. Oke, baik gitu kan. Jangan bertanya nih Pak, saya kalau misalnya mau nikah lagi syaratnya apa gitu? Enggak ya Pak ya? Ya enggak ke situ lah. Itu udah apa? Saklek itu. Dilarang. Ya? Nah, dilarang ya. Oke, baik. Baik, kita berarti kalau kita oke baik. Terima kasih Pak Darius itu untuk jawabannya untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua kita lihat. Apakah fraud risk early warning system perlu diterapkan dari awal seperti dalam penyusunan RPJMD? Jadi mungkin kalau bicara perlu atau tidak, mungkin kalau kita rasa perlu Pak ya. Namun ketika ibaratnya pengawasan tentu diterapkan dari awal sampai akhir. Namun kalau boleh tahu nih, kalau untuk bentuk pengawasannya seperti apa Pak? Kalau misalnya ketika dalam penyusunan RPJMD yang bisa dilakukan oleh inspektorat tuh apa Pak?
Sebetulnya di ketentuannya jelas bahwa Nah, RPJMD pemerintah daerah itu wajib sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota atau gubernur direview oleh inspektorat terlebih dahulu. direview oleh inspektorat. Direview inspektorat terlebih dahulu. Nah, itu meyakinkan kita bahwa atau meyakinkan pemegang pimpinan, pemegang kekuasaan di pemerintah daerah bahwa yang kita buat di proses perencanaan itu sesuai dengan koridor yang memang sudah digariskan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk kabupaten kota dan muatan-muatan lokal yang ada di pemerintah daerah yang akan direncanakan selama 5 tahun ke depan. Saya pikir itu yang dilakukan oleh inspektorat. Nah, eh, terkait dengan early warning systemnya Ya. di proses tataran penyelenggaraan pemerintahannya. Hmm. Ya, perencanaan kan biasanya apalagi di RPJMD kan apa yang ingin kita lakukan sebetulnya. Oke, Nah, lebih baik. pada ke situ, lebih pada ke Iya. situ. Apa yang ingin kita lakukan selama 5 tahun ke depan, selama setahun ke depan. Nah, proses pelaksanaannya ini yang harus kemudian kita kawal dengan sistem yang peringatan dini tadi. Itu Oke, yang baik. yang ininya. Berarti memang kita mengawal proses berjalannya penyusunan seperti Ya, itu. kalau Oke. itu iya. Nah, Oke. Nah, kalau misalnya kalau di ini ada pertanyaan nih satu lagi. Bagaimana teknik-teknik audit berbasis risiko? Oke, ini mungkin nanti kalau oke sharing sedikit lah dari pemerintah Kabupaten Bangka karena kayaknya kalau ini mungkin bisa nanti mungkin bisa lebih detail nanti ke perwakilan terdekat Bapak Ibu ya. iya. Bisa ditanyakan tuh itu. Nah, tapi kalau Hmm. misalnya gini nih nggak apa-apa, kita kan sharing pengalaman dari kalau dari Pak Darius sebenarnya ketika kita bicara audit berbasis risiko sebenarnya apa sih yang dilakukan dan apa yang dilihat sebenarnya oleh pemerintah daerah, oleh inspektorat sebenarnya. Ya. Eh, agak susah saya jawabnya ini, Mas. Kenapa Pak? Pertama, ya, ya. Ya, ya. Betul, Ya, yang memang punya ilmunya ini BPKP. Ya, itu yang pertama. Jadi siapa ini, Mas? Inilah, ya, AE. AE, Mas AE atau Bukan Mbak Ari AE. nih Pak ya. Ya, AE doang, iya, bukan iya. Ari nih ya. Oke, oke, Jadi bukan. kata orang orang kaya tempat meminta, orang pintar tempat bertanya. Ya, Nah, bagian ini saya tidak pintar, Mas. Jadi eh, bertanya ke saya mungkin agak keliru. ya. Tetapi teman saya sebelahnya, host Mas Ari ini orang BPKP. Nah, BPKP itu adalah orang kaya dan orang pintar. Jadi tempat meminta disitulah, tempat bertanya disitulah. Jadi monggo lah kata Mas Ari tadi, silakan Jadi, ditanyakan dengan teman-teman BPKP perwakilan. Tetapi Mas Ari kalau cerita pengalaman sih, iya, ya, nah cerita pengalaman bercerita aja Pak. teman Nah, pengalaman terkait dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ketika melakukan audit, eh, kita tidak melihat permasalahannya sebetulnya, tetapi oke, kan yang menjadi pointer kita adalah kenapa itu terjadi. oke. Nah, Nah, kenapa itu terjadi? Tariknya risiko. tariknya risiko. Nah, itu yang mungkin. Jadi termasuk rekomendasi kita kan tidak pemadam kebakaran. Oke, baik. Nah, itu tetapi bagaimana agar api ini tidak terjadi, kebakaran ini tidak terjadi. Nah, itu yang coba kita walaupun menerjemahkannya agak susah juga agak dan analisanya agak berat juga menurut saya. Makanya tanyalah ke kawan-kawan BPKP. Tetapi kita berupaya itu tidak menyelesaikan masalah yang ada di depan, tetapi bagaimana akar permasalahan yang kita tarik, kemudian penyebabnya yang kita coba untuk agar itu tidak terjadi lagi lah kira-kira. Oke, Nah itu berarti tadi mitigasi dan manajemen risiko. Kembali ke situ lagi. kembali ke situ Iya. lagi artinya bagaimana sebenarnya pengelolaan risiko di pemerintah daerah. Ya. Gitu, Pak. Kalau ini udah oke, sudah ada yang bertanya lagi nih Pak. Mungkin pertanyaan ini out of topic. Oke, baik, nggak apa-apa, silakan. Apakah Inspektorat Bangka, terkhusus rekan-rekan auditor, dalam pelaksanaan selalu berpedoman penuh pada SAIP atau ada regulasi yang menjadi pedoman utama? Jadi, nih teman-teman kalau turun ke lapangan nih, Ya, ya. pedoman ini apa nih Pak? Ya. Kan biasanya memang pertama kitab Al-Quran dan hadis. Oke, Ya, ya, ya. oke, yang mungkin setelahnya itu gimana tuh Pak? Ya. Eh, ya. Mas siapa ini? Enggak. Nih. IR. Oke, IR.
Ya, itu menjadi standar kita, saya pikir. Ya. Standar akuntansi, standar audit memang yang harus kita pedomani Oke, dalam baik. proses audit. Itu wajib. Oke. Di laporan juga kita harus nyatakan itu bahwa audit yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar yang dibuat oleh standar audit ini. Itu Oke, yang baik. pertama. Kemudian dalam eh, proses pelaksanaan auditnya kita ada beberapa lah menerbitkan SOP atau apalah peraturan kepala daerah terkait dengan kayak pengendalian kecurangan kita sudah punya, kemudian pengendalian gratifikasi. Nah, itu sudah kita punya juga. Tetapi untuk melakukan audit ya tetap kita harus mengacu pada standar audit yang sudah ada yang dibikin oleh Oke, berarti dalam pelaksanaan auditnya kita mengacu ke standar audit. Tetap. Namun memang kalau kita bicara pengendalian secara keseluruhan, Ya. kita juga punya beberapa pedoman tadi, betul, yang disebutkan dalam bentuk peraturan kepala daerah, peraturan Ya. bupati berarti Pak ya, berupa pengendalian kecurangan, berupa Betul. pengelolaan gratifikasi, gitu kan. Oke, baik. Sebenarnya artinya sudah ada artinya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu kan. Cuman memang balik lagi, kalau yang bersifat pengendalian tata kelola mungkin lebih ke arah SOP atau alur Pak ya, alur pengendaliannya. Tapi kalau misalnya pada saat tugas audit kita standar audit tadi standar kita audit pakai. mengacunya. Tapi kalau misalnya gini Pak, kalau teman-teman menyusun ini kalau ini dari saya Pak, neruskan pertanyaan yang tadi ya. Kalau pada saat teman-teman menyusun program kerja audit itu biasanya mengacunya kemana Pak kalau misalnya? Pernah nggak diskusi ke Pak Darius gitu? Pak Darius nih kita mau turun audit dana bos nih misalnya. Kita meriksa apa ya Pak kayak gitu. Langkah kerjanya gimana ya Pak kayak gitu. Ada nggak selalu proses itu Mas. Diskusi seperti itu? Selalu. Jadi itu yang saya coba ajak kawan-kawan untuk berproses seperti itu. Jadi kita kan bisa jadi setiap masa itu kan lain ceritanya. Bisa jadi tahun kemarin atau masa yang lalu fokus kita ke sini. Sama mungkin dana bos atau di desa lah saya gampang sebut. Nah, tahun ini mungkin kita fokus pada pengelolaan keuangannya. Nah, itu kita diskusi apa yang harus kawan-kawan lihat di pengelolaan keuangan di desa. Itu yang menjadi. Nah, kemudian sebelum melaksanakan tugas, biasanya juga kami memanggil teman-teman yang leading sektor di perangkat daerah. Kayak desa kan kita panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, itu kita panggil, kita sharing apa yang menurut kalian krusial di desa. Nah, itu menjadi perhatian kita untuk kemudian sama-sama. Kita kan supporting ini, supporting agar penyelenggaraan pemerintahan kita atau perangkat desa kita, pemerintahan desa kita lebih baik. Nah, jadi kita juga mengajak kawan-kawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk sama-sama di titik mana kira-kira desa ini banyak melakukan kesalahan. Bisa jadi tahun itu. Nah, tahun berikutnya bisa jadi lain lagi topik yang kita lihat, mungkin aset atau BUMDes. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kawan-kawan ketika mau ada penugasan tetap kami diskusi atau di proses penyusunan program kerja kita, program tahunan, kita sudah sampaikan di situ. Untuk tahun ini pemeriksaan desa kita fokus pada BUMDes. Nah, itu yang karena menurut kita pengelolaan keuangan mereka sudah cukup bagus, kira-kira seperti itu. Jadi tetap prosesnya seperti itu, Mas. Artinya memang sebenarnya kuncinya adalah mungkin balik lagi ke kalau kita di audit itu kan ada bagian pengumpulan informasi awal, Pak ya. Ya, betul. Artinya kita menetapkan fokus kita nanti kemana seperti itu, dan salah satunya adalah tadi yang Bapak tadi sampaikan mungkin adalah komunikasi eksekutif ke perangkat daerah pengampu. Artinya sebenarnya fokusnya kalian kemana nanti kita bantu. Makanya di situ mungkin kalau saya lihat berarti memang benar Inspektorat Kabupaten Bangka berusaha hadir menjadi mitra bahwa kami ini nggak nyari salah, tapi kami bantu kinerja kalian. Artinya kurang lebih arahnya situ berarti, Pak. Itu yang harus kita lakukan. Artinya memang kita balik lagi, kita tidak mencari-cari kesalahan, tapi apabila ada yang ada yang ingin Anda capai, ayo kita bantu untuk mencapainya seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak ya. Ini ada satu lagi, Pak. Salah satu peran APIP adalah kegiatan aktivitas consulting. Implementasinya antara lain pendampingan penyusunan pemetaan MR atau pembuatan register risiko di perangkat daerah. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam konteks mencegah fraud dalam melaksanakan proses bisnis di perangkat daerah. Bagaimana strategi APIP Bangka dalam mengoptimalisasi peran consulting tersebut? Mohon brainstormingnya Bapak Inspektur. Jadi, ini kan bisa dibilang kayak, kadang-kadang memang begini Pak,
Kalau kita bicara fraud ini kan seperti kita mengakui adanya aib. Jadi kan banyak perangkat daerah tahu ada masalah di situ, tahu ada risiko di situ, namun biasanya enggan memasukkan adanya risiko fraud di situ. Nah, mungkin brainstormingnya pada saat kita consulting kayak gitu, apa yang mungkin bisa kita lakukan kayak gitu untuk mendorong pemerintah daerah sebenarnya. Baik lagi bahwa ini kan kita bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi mencari celah mencari celah pengendalian sebenarnya. Nah, itu bagaimana Pak yang dilakukan? Mungkin yang bisa sharing dari Pak Darius kepada kita dan teman-teman gimana nih kayak gitu kalau di Kabupaten Bangka. Ini dari Manggarai, Manggarai Barat. Manggarai Barat. Ya, Manggarai Barat. Terima kasih Mas Mbak atas sharingnya. Sebetulnya sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk proses manajemen risiko ini terus terang dari awal tadi sudah disampaikan, kita tidak terlalu bagus, belum terlalu bagus lah, belum terlalu maksimal yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu tadi pemahaman terkait dengan pentingnya manajemen risiko, kemudian bagaimana atau apa yang harus dilakukan dalam rangka MR ini, itu yang memang harus menjadi konsen kami di pemerintah daerah untuk lebih fokus bagaimana implementasi manajemen risiko di pemerintah daerah. Itu yang menjadi PR sebetulnya. Jadi agak susah memang menjawab pertanyaan dari Manggarai Barat ini, tetapi itu tadi sebagaimana saya sampaikan, tujuan kita kan satu, agar pertama penyelenggaraan pemerintahan kita berjalan lebih baik, yang kedua tidak ada hal-hal yang akan menjadi masalah kita di kemudian hari. Itu yang selalu saya sampaikan dengan teman-teman di perangkat daerah. Makanya dalam kegiatan apa nih Pak menyampaikannya nih? Setiap kesempatan lah. Setiap ada kesempatan saya selalu sampaikan itu, berharap mereka selalu terngiang-ngiang. Ya. Jadi untuk ya mudah-mudahan menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, kira-kira seperti itu. Itu yang coba kita inikan. Nah, terkait dengan consulting, ya selama ini sih memang belum terlalu ini tadi lah. Makanya mungkin di bagian akhir nanti saya sangat berharap kawan-kawan BPKP tolong dibantu betul kami pemerintah daerah, karena itu tadi orang pintar tempat bertanya, urusan MR ini yang paling pintar itu BPKP. Jadi nanti tolong kami dibantu betul terkait dengan implementasi MR di kabupaten kami. Itu yang ininya. Jadi minta tolong ini Mas Ari, tolong sampaikan nanti dengan Pak Kaper. Saya sudah diundang ke sini, ya saya juga minta tolong diundang. Saya undang juga nanti Mas Ari dan tim bantu MR kami di daerah. Mohon maaf ini Mbak ya, sementara belum inilah, mungkin belum maksimal jawabannya, tetapi hanya mengingatkan terus untuk kawan-kawan berupaya bagaimana bekerja lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Berarti ini kalau saya terjemahkan ya Pak, saya menerjemahkan ke bahasa kami gitu kan, bahasa bawahan. Berarti memang salah satu kuncinya keberhasilan kalau kita untuk mendorong MR tadi yang Bapak seperti beberapa kali disampaikan bahwa adanya komunikasi antara inspektorat dengan perangkat daerah. Betul. Artinya ada komunikasi efektif, ada komunikasi eksekutif sebenarnya antara inspektur dengan kepala perangkat daerah. Ketika mereka kalau saya lihat ketika mereka sudah mulai merasa bahwa kita adalah mitra, kita adalah teman, kayak mitra, teman untuk mencapai tujuan bersama, tentu mereka tadi yang mungkin yang sudah terjadi ya di Kabupaten Bangka, bahwa mereka cenderung lebih mudah untuk bertanya dan minta pendapat. Jadi mereka juga membuka diri, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, jadi memang selama ini sepemahaman saya baru setelah ada proses diskusi panjang dengan teman-teman BPKP lah, memang MR ini baru sebatas yang kami lihat, sebatas pemenuhan area administrasi saja, belum pada tataran substantif kita lakukan. Ya memang dalam rangka memenuhi penilaian BPKP terkait dengan manajemen risiko, ya kita lakukan apa yang diminta, apa segala macam kita coba lengkapi. Tetapi substansinya apakah itu berpengaruh pada perilaku kawan-kawan, upaya untuk memitigasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, itu belum
Ya mungkin ada, cuman belum terlalu maksimal saya pikir Mas. Makanya mungkin masih terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan tadi. Ya salah satunya itulah kelemahan dalam memitigasi risiko, Oke. mengendalikan risiko sehingga ya itu mungkin Mas. Itu mungkin ya, Pak. Oke, nah mungkin itu pertanyaan. Jawaban itu nanti akan bersangkutan dengan pertanyaan berikutnya dari Inspektorat Muna Barat. Muna Barat ini kalau dari namanya kemungkinan di daerah Sulawesi, Pak ya. Dari nama. Izin Pak Inspektur, mungkin bisa berbagi informasi terkait whistleblowing yang saat ini ada dan berjalan efektif di tempat Bapak bertugas. Ya, Itu makasih. bagaimana nih Pak? Ya, Kalau makasih Mbak WOD Siti Herlina ini. Iya, luar biasa. Makasih atensinya. Whistleblowing, sistem pengaduan, whistleblowing whistleblowing, ya. Niup peluit, Pak. Ya. Oke. Secara struktur kita sudah punya sebetulnya. Struktur kita punya. Kita punya peraturan kepala daerahnya, kemudian piranti untuk itu kita punya. Peraturan kepala daerahnya itu mengatur tentang apa, Pak? Sebenarnya pada saat Ya berbagai hal lah terkait dengan Berbagai hal. itu tadi, termasuk Selama- kerahasiaan Oke. segala macam, saluran penyampaian pengaduan atau segala macam Iya. itu sudah masuk di pengaturan kepala daerah tadi. masuk di aturan kepala daerah mengenai WBS tadi. terkait dengan Oke. itu. Nah, tetapi eh, belum terlalu maksimal. Memang ada beberapa pengaduan-pengaduan kita yang bersumber dari masyarakat, Oke. masuk ke kita dan itu kita tindak lanjuti dengan segala koridor yang ada dalam ketentuan peraturan kepala daerah tadi, peraturan bupati kalau di Kabupaten Bangka. Itu yang kita lakukan. Jadi secara struktur sebetulnya kita sudah lengkap, sudah Struktur kita siap, punya. sudah punya, tetapi itu tadi apakah sosialisasi kita yang kurang sehingga masyarakat mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan saluran ini, Oke. atau memang tidak ada hal yang mungkin itu tadi, yang tidak ada hal tapi tidak yakin juga. Ternyata 2025 kita pernah punya kejadian yang seperti saya sampaikan di muka Seperti tadi tadi, ya. kira-kira Oke. seperti itu, Mas Ari. Makasih, Mbak dari Muna Barat. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini Kades nggak apa-apa ya, Pak? Banyak yang Monggo, bertanya, Pak, ya. ngomong, kita ngobrol dan Kita ngobrol ya. mudah-mudahan ada manfaatnya. Izin bertanya dari Pak Yanto Lain. Izin bertanya terkait norma standaran kode etik APIP, apakah bisa dibuatkan dalam bentuk peraturan bupati atau cukup dengan mempedomani pada asosiasi profesi saja, Pak? Sandaran kode etik APIP. Kalau di Kabupaten Bangka masih mengacu pada standar standar yang dibikin oleh AIP ya Pak ya? AIP, Itu asosiasi standar profesi, itu. ya, betul. Standar itu. Artinya memang Kode etiknya pakai di situ, kemudian standar auditnya juga pakai itu. oke. Itu yang ini. Kami belum menyusun turunan lah kalau mau disebut turunan terkait dengan standar-standar yang dibikin oleh asosiasi profesi tadi, karena menurut kami sih sudah rigid betul. Sudah rigid. Iya, Artinya, apa yang dibuat di standar-standar itu. Oke, artinya, tapi memang kalau untuk gini Pak, mungkin kalau pertanyaannya berarti artinya kita tetap mengacu ke sana. Tetap wajib Namun, itu. ada nggak Pak bentuk yang dari kepala daerah atau dari itu yang mengatakan bahwa kita pada saat itu mengacu ke sini gitu, mengacu ke kode etik dan standar audit gitu kan? Harus Pak. Artinya memang ada arahan ke arah situ. Kalau secara umum tidak, saya Tidak, pikir ya. Pak Bupati, tapi itu tadi karena ini kita bagian dari pejabat pemerintah fungsional yang profesionalisme dan profesionalitasnya memang harus kita jaga betul, Oke, ya baik. pilihannya itu kita harus mengacu ke situ dan kawan-kawan memang saya pikirlah ketika sudah dapat sertifikasi auditor, kemudian yang P2 juga demikian, itu sudah ditekankan dan itu menjadi wajib. Nah, penekanannya berarti di situ ya, Ya, berarti memang ya. tidak, kalau kita tidak bicara penekanannya secara kabupaten, tapi mungkin Ya. penekanannya pada saat pendidikan profesi mungkin seperti itu Pak ya. Kita begitu mungkin ya. Untuk yang dari Inspektorat Kota Tanjung Pinang, Kepri ya. Izin bertanya Pak, dalam survei SPI yang dilaksanakan oleh KPK, umumnya para responden terutama ASN ada kalanya
pertanyaan survei yang diajukan membuat responden dilema untuk menjawab yang seharusnya atau senyatanya karena berdampak pada nilai integritas Pemda. Menurut Pak Inspektur nih, Ya. kita sebagai APIP apa yang harus dilakukan nih Pak? Jadi ibaratnya kan kita mau kabupaten kita terlihat bagus ya. atau kita mau memperbaiki diri atau Ya. terus gimana kita harus menyeimbangkan kedua hal ini Pak? Sebenarnya Gimana, Pak? Dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Sebetulnya Bangka mungkin menjadi contoh yang bagus lah terkait dengan pendapat ASN internal. Oke. Ya, artinya di internal kita malah kita tidak bagus. Oke, baik. Itu yang jadi ininya. Dan di beberapa forum ketika survei ini akan dilakukan, saya malah menekankan ke kawan-kawan. Saya ingat betul satu saat saya jadi pembina apel pagi Ya. di lingkup pemerintah daerah yang seluruh OPD hadir di situ. Saya ingatkan bahwa akan ada survei yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penilaian integritas. Nah, saya pertama sosialisasi terkait dengan permintaan nama-nama yang akan kita kirimkan ke KPK. Termasuk saya sampaikan di situ, kalau ada pertanyaannya jawablah menurut Bapak Ibu sesuai dengan kondisi real seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin kita tanda apalah kira-kira seperti itu. Jadi silakanlah, kita juga ya tidak bisa ngontrol juga karena by HP kan. Ya, Jadi ya monggo lah silakan dijawab apa yang menurut Bapak Ibu, menurut pegawai yang terjadi di pemerintah kita. Ya kalau baik ya katakan baik, kalau kurang ya monggo di bagian mana yang kurangnya silakan seperti itu. Jadi kalau di kita ya tidak terlalu jadi perhatianlah dilema atau tidak ini silakanlah monggo dijawab dan ini buktinya. Mungkin menurut pegawai di Kabupaten Bangka penyelenggaraan pemerintahan kita terkait dengan integritasnya belum terlalu maksimal kira-kira seperti itu. Masih ada kelemahan. Masih ada catatan kira-kira seperti itu. Dan itu menjadi titik pijak kita untuk lebih baik ke depan. Makanya ya bagusnya seperti itu sih menurut saya. Jadi inilah dasar awal kita untuk yang kurang kita perbaiki, yang lemah kita coba baguskan. Karena kalau semuanya bagus ya apalagi yang harus kita perbaiki. Padahal ternyata di luaran belum tentu yang seperti itu. Artinya saya pikir kita itu ya. Memandang kalau memang sekiranya memang seperti itu, ya sudah katakan seperti itu, katakan yang sebenarnya, dan itu yang nanti akan menjadi pijakan akhirnya untuk kita berubah. Karena balik lagi, kalau saya bisa mengutip apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa adalah komitmen, Mbak ya. Artinya mungkin ini sebagai memberikan jawaban yang sebenarnya, ini mungkin merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelolanya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Kalau menurut kita kan ya di cermin kita bagus sendirilah, ganteng sendiri, manis sendiri, cantik sendiri. Tetapi kan belum tentu melihat kalau dari mata orang lain. Nah itu yang kita itu kan Mas. Artinya kan ini juga masih ternyangkut dengan Sampang, berarti Madura, Jawa Timur ya. Bagaimana atau mungkin sekaligus dengan pertanyaan berikutnya juga kita jawab. Bagaimana sebenarnya kalau Bapak lihat tadi kan sudah bahas sebenarnya. Bagaimana dengan hasil SPI yang nilai internal rendah, tapi penilaian eksternal malah tinggi atau bagus? Itu pertama. Yang kedua, dan bagaimana memastikan hasil survei berdampak pada perubahan perilaku, bukan hanya dokumen. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ya, ini pendapat masyarakat. Jadi memang tidak bisa kita itu kan. Jadi internal kan kawan-kawan yang ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang kita adakan. Jadi bisa jadi mereka melihat bahwa memang masih ada beberapa kelemahan dalam proses itu, sehingga mereka menjawab bahwa nilainya belum terlalu bagus. Tetapi eksternal adalah output yang kita berikan. Nah, bisa jadi prosesnya mungkin ada catatan, tetapi outputnya bagus, pelayanannya cepat, tidak ada pungutan, kemudian tidak berbelit-belit dan segala macam, standarnya jelas. Nah, itu yang dinikmati oleh masyarakat dan itu mungkin dianggap mereka bagus. Padahal mungkin menurut pegawai kita sendiri ada ternyata yang mungkin memang perlu menjadi perhatian. Itu mungkin penyebab kenapa dua indikator ini atau dua surveyor atau responden ini mungkin berbeda. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi ya banyak faktor lah.
Ini kan hanya perkiraan. Ya. Banyak faktor mungkin yang menyebabkan dua hal itu berbeda. Tetapi apapun itu tadi substansinya, nilai atau potret yang dibuat oleh internal, eksternal, expert itu menjadi koreksi kita lah untuk ke depan melangkah lebih baik lagi. Artinya apapun itu nilainya, itu kita jadikan sebagai refleksi bahwa sebenarnya masih ada kelemahan. Ya. Baik itu apakah mungkin itu yang dirasakan oleh Ya, internal, betul. apakah itu dilaksanakan oleh eksternal. Betul. Mungkin seperti itu cara Istilah memandangnya. bagusnya kontemplasi. Kontemplasi. Iya. Oke, baik. Nanti tadi sudah saya memegang beberapa kata kunci. Ya, pertama komitmen, kedua komunikasi eksekutif, yang ketiga kontemplasi. Baik, seperti itu. Yang tadi terakhir Pak, mungkin ini terakhir Pak ya. Bagaimana memastikan hasil survei berdampak pada perubahan perilaku, bukan hanya dokumen. Gimana cara ngejaganya nih? Jangan sampai di mulut aja nih, Ya, bisa dibilang. betul. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan terkait dengan potret yang sudah diberikan oleh masyarakat atau responden dalam survei inilah. Kita bisa mengkomunikasikan ini dengan pimpinan daerah untuk mengambil sebuah kebijakan dalam proses perubahan. Oke. Itu yang pertama, karena komitmen pimpinan atas itu menjadi kunci yang utama biar bawah juga bisa berubah ke lebih baik. Itu yang pertama. Lebih enak kita nekennya Pak ya. Betul. Artinya lebih enak untuk mendorongnya Artinya, bagaimana ya, ketika di atas sudah berkomitmen seperti itu. betul. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, monitoring dan evaluasinya memang harus lebih gencar, lebih ketat Oke. lagi, lebih sering lagi, lebih masif lagi. Apakah kemudian potret-potret yang buram ini selalu sudah kita lakukan perbaikan dan kita jaga perbaikannya agar sudah menjadi lebih baik tadi. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, komitmen pimpinan, mulai dari pimpinan paling atas sampai ke level pimpinan yang di OPD kah atau Sampai ke di bawah, iya ya. sampai ke bawah level pimpinan itu. Karena pimpinan adalah teladan tadi. Itu yang harus dipegang teguh oleh kita semua. Kedua, monitoring dan evaluasi harus menjadi arah kita untuk menjaga itu agar sesuai koridor terus. Karena kadang-kadang ya ada saja kalau pengawasannya, monitoringnya mungkin kita agak lalai, ya mungkin kawan-kawan beberapa waktu lupa, beberapa waktu mungkin teledor atau apalah kira-kira. Jadi itu, Mas Ari, kira-kira. Tapi balik lagi ke 3 kata kunci yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Darius beberapa kali disampaikan oleh Pak Darius pada hari ini, kesempatan kali ini Pak ya. Pertama memang bagaimana sebenarnya komitmen itu menjadi kuncinya, Ya. bahwa ketika kita sudah komit untuk perbaikan tata kelola, kita menuju arah yang lebih baik, kita akan lebih mudah untuk bergerak ke arah sana. Kedua memang ya tadi untuk kelancaran tentu perlu dikomunikasi Pak ya, levelnya komunikasi di level, mungkin komunikasinya tidak di level pelaksana tapi di level pengambil kebijakan artinya. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita melihat bahwa kontemplasi bahwa hasil itu dipandang bukan sebagai ancaman tapi sebagai ini peluang kita untuk memperbaiki diri seperti itu. Ya, persisnya seperti itu. Persis seperti itu Pak ya. Oke, masih ada, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Ini kalau misalnya terakhir nih Pak. Saya pengen sharing aja dengar dari Bapak terakhir aja deh sebelum kita tutup gitu kan. Di 12 tahun Bapak di menjabat sebagai inspektur, sebenarnya mampu nggak Pak melihat atau seperti apa sih indikasinya ketika perangkat daerah itu memiliki risiko yang tinggi dalam penegakan integritas? Bagaimana kita melihat ibaratnya mana sih OPD yang kelihatannya ini masih integritasnya masih rentan atau rapuh seperti itu. Artinya ketika semua sudah kita lakukan, ada nggak sih, terlihat nggak sih Pak indikasi, terlihat nggak sih sebenarnya perangkat-perangkat daerah yang memang sebenarnya memiliki permasalahan atau permasalahan di penegakan integritas seperti itu? Sebetulnya sih di level pemerintah daerah sih sebetulnya tidak terlalu inilah Mas. Ya. Tetapi kita diajarkan oleh KPK, salah satu yang saya simak, memang ada beberapa indikator yang mungkin menjadi perlu perhatian khusus yang Mas Ari sebutkan tadi mungkin. Ada yang resiko-resikonya tinggi,
ada yang risiko-risikonya mungkin tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, itu yang ininya. Saya belajar dari KPK terkait dengan itu tadi adalah di eh, kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan. Oke, Itu baik. kan tidak semua pegawai, tidak semua aparat kita wajib menyampaikan itu. Ya. Tetapi pada orang-orang tertentu saja Betul. yang memang punya potensi Punya untuk potensi. ya itulah terjadinya pelanggaran segala macam. Nah, belajar dari situ kami juga memilah kira-kira perangkat daerah mana dengan indikator-indikator yang kita susun sama-sama. Dari BPKP lah yang ngajari kita, mengajari indikator-indikator ini, kemudian OPD-OPD mana yang punya risiko tinggi, yang mungkin melakukan kekeliruan dan segala macam itu. Makanya kemudian saya sambungkan dengan ada PKPT berbasis risiko. Nah, itu kembali lagi ke BPKP. BPKP lagi ya. Oke, Iya, baik. nah itu jadi Mas. Oke. Baik, ketika ini saya malah nembak ke arah saya berarti ya. Tapi terakhir, oke, sebelum kita tutup, apa nih Pak harapan dari Pak Darius untuk BPKP? Karena tadi kan sudah bicara beberapa Ya. kali BPKP. Nah, mungkin ada harapan apa nih? Ya, pertama terkait dengan yang kita diskusikan lah, SPIP dan integritas, SPI dan integritas. Saya pikir apa yang dipotret oleh masyarakat terkait dengan wajah penegakan integritas di daerah, di kami Kabupaten Bangka, ini menjadi apa namanya hal yang sangat penting. Terlepas apapun itu hasilnya, kalau tidak bagus potretnya, itu menjadi titik awal kita untuk memperbaiki diri ke depan lebih bagus. Itu. Nah, terkait dengan apa yang mungkin kami bisa harapkan dari kawan-kawan BPKP, sepanjangan diskusi kita terkait resiko tadi Mas Ari, nah itu saya pikir gurunya adalah BPKP. Jadi jangan salahkan kami kalau kemudian kami banyak bertanya ke gurunya di BPKP. Jadi tolong ajari kami, Mas Ari, kawan-kawan BPKP, bagaimana mengelola resiko, mengendalikan resiko dan segala macam terkait dengan manajemen resiko ini di pemerintah daerah. Karena sumbernya saya pikir dari situ yang walaupun tidak mutlak itu bisa saja bersiko kita bagus segala macam kalau memang dalam hatinya mens rea kalau istilah orang sekarang ada ya segala macam dinding kita bikin bisa saja ditembus. Nah, itu tapi substansinya adalah kami mohon kawan-kawan BPKP kami dibimbing, dibantu, diarahkan untuk bagaimana pengelolaan risiko ini menjadi bagian penting di pemerintah daerah. Itu yang utama karena itu tadilah BPKP adalah tempat bertanya yang paling bagus terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko. Makasih Mas Ari. Makasih. Berarti balik lagi sama seperti tadi, kalau Pak Darius berkata pada perangkat daerahnya, tolong manfaatkan kami, berarti Pak Darius juga berharap nih BPKP juga nih kalau bisa manfaatkan BPKP kayak gitu ya, seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Darius atas insight-nya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, bakal berakhir juga sesi diskusi kita pada hari ini. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Darius tadi, Pak Darius memang ada tiga, kalau bisa saya bilang tiga informasi kunci sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Darius. Yang pertama memang tadi adalah bagaimana komitmen itu yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran yang ada di kabupaten atau pemerintah daerah. Yang kedua, bagaimana level komunikasi yang paling efektif itu harus dimulai dari atas dulu sebagai ada level pengambil kebijakan. Karena kalau misalnya kita bicara antar tim gitu kan, wah ini balik lagi pengambil kebijakannya sebenarnya yang seharusnya tadi balik lagi komunikasi eksekutif untuk menimbulkan komitmen seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana kontemplasi dan menjadikan bahwa sebenarnya apapun itu nilainya itu sebagai refleksi bahwa ada permasalahan di kita dan terus ayo kita apa yang mau kita perbaiki. Terima kasih Pak Darius atas infonya. Dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu sekalian bagaimana menyikapi hasil SPI KPK untuk penguatan dan perbaikan pengendalian kecurangan di pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan Aninda Cita BPKP episode kedua yang telah kita ikuti bersama hari ini. Semoga apa yang telah kita simak dan diskusikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua
khususnya dalam memperkuat kontribusi kita dalam pencegahan fraud dan pembangunan budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dedi Yudhistira, kepada narasumber kita hari ini, Bapak Darius dan Bapak Ari Rian Saputra, serta kepada seluruh Bapak Ibu hadirin atas partisipasi dan antusiasme hingga akhir acara. Materi tayang bincang Anindya Cita hari ini akan kami bagikan pada kesempatan pertama di website Deputi Bidang Investigasi. Adapun tayangan ulang tayang bincang Anindya Cita dapat disimak melalui YouTube Deputi Bidang Investigasi BPKP. Akhir kata, saya selaku Pramucitya mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Izinkan saya menutup acara ini dengan 2 buah pantun. Ke sungai liat makan ikan tenggiri. Sepiring berdua bersama kekasih. Demikian sesi Anindya Cita hari ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Buah ceri, buah leci. Dicampur gula, enak rasanya. Saya Yanti selaku Pramucitya pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi Anindya Cita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjuru kita bersatu, aktivitas PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Anindya Cita takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindya Cita dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivitas PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Anindya Cita takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindya Cita dari berbagai penjuru kita bersatu, aktivitas PI dan semua pihak maju. Bukan sekadar